kemunculan Wang Lin yang dirasuki oleh jiwa si Tunan dan memancarkan aura yang sangat kuat membuat Zhu Kuezi berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Wang Lin tidak menjawab apapun. Dengan tatapan penuh kesombongan ia pun bertanya, "Kamu permelion generasi keberapa?" Adapun Zhu Kuezi, ia berpikir saat melihat Wang Lin. Ia merasakan perasaan asing yang sangat kuat. Dia tahu kalau itu bukan Wang Lin. Tidak mungkin Wang Lin memiliki tekanan jahat seperti ini. Hal itu hanya bisa ditemukan pada monster tua yang sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Zhu Kuezi kemudian menjawabnya, "Permelion generasi ke-14. Mendengarkan hal itu, Wang Lin dengan dingin berkata, "Demi Ye Wuyo, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang enyahlah." Mengetahui hal ini, Du Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Berbeda dengan Zhu Kuezi, saat ini ekspresinya langsung berubah. Ye Wuyo adalah nama asli permelion generasi pertama. Bahkan Zhu Kuezi teringat sejarah permelion di masa lalu yang penuh dengan kengerian. Zhu Kuezi lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam leluhur, junior akan pergi sekarang." Namun sebelum Zhu Kuezi pergi, Du Tian pun berteriak dan berkata, "Tinggalkan jiwa keempat." Akan tetapi ketika Zhu Kuezi sedang berjuang dan membuat keputusan sebelum berbalik dan menatap Wang Lin pun berkata, "Dulu orang tua ini berhutang pada Ye Wuyo. Lupakan saja, karena kamu menggunakannya untuk melawan klan immortal. Orang tua ini akan meminjamkannya padamu selama 3 tahun. Mendengarkan hal itu, Du Tian panik dan akan hendak berbicara. Namun Wang Lin menatapnya dengan aura asing dan membunuh lalu berkata, "Aku akan membunuhmu jika kau berbicara lagi." Begitu Du Tian mendengarkan perkataan itu, ia tahu orang ini akan membunuhnya tanpa ragu hingga tidak berani bicara lagi. Sedangkan Zhu Kuezi, ia menghela napas lega dan ketika ia hendak pergi, Wang Lin menatapnya dengan dingin menunjukkan sedikit kesombongan kemudian berkata, "Karena kamu sudah menebak identitas orang tua ini, maka kamu pasti tahu aturanku. Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Mendengarkan perkataan itu, Zhu Kuezi segera mengangkat tangan kanannya dan memotong 2 jarinya sambil menahan rasa sakit dan berkata, "Masalah ini kesalahan junior, apakah 2 jari cukup?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan, "Tinggalkan 1 lagi." Wajah Zhu Kuezi pucat, ia menggertakkan giginya lalu memotong jari lainnya. Setelah itu Wang Lin pun berkata, "Enyahlah," dan akhirnya Zhu Kuezi pergi dan menghilang. Tapi saat sudah jauh dari sekte pembunuhan jiwa, dia berbisik dengan penuh amarah dan ketidakpercayaan. Permelion generasi kedua, bagaimana mungkin dia masih hidup? Bagaimana bisa dia berada di planet ini? Dulu dia dikhianati oleh permelion generasi ketiga dengan memancing kultivator asing untuk membunuhnya. Dia seharusnya sudah mati sejak lama, kenapa dia masih hidup? Setelah Zhu Kuezi tiba di atas negara permelion, amarahnya pun padam dan digantikan dengan kecurigaan. Ia kembali berkata, "Ada yang salah dari apa yang ku ketahui tentang permelion generasi kedua. Tidak mungkin dia akan bersikap baik padaku. Mungkinkah dia baru saja terbangun dan berpura-pura? Akan tetapi aku benar-benar tidak berani memastikan dugaannya tersebut." Sementara Wang Lin saat ini dia jatuh dari langit. Adapun Du Tian, ia segera menghampiri Wang Lin, mengamatinya lebih dekat dan ekspresinya berubah drastis. Du Tian mengangkat tangannya dan menyalurkan energinya ke dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kerasukan. Namun Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Senior, berhenti." Du Tian menatap Wang Lin dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum Wang Lin menjawab, sebuah suara arogan terdengar dari dahinya dan berkata, "Kamu terlalu terburu-buru, dasar bocah cilik. Apakah kamu tidak bisa melihat betapa seriusnya situasi ini? Kalau aku masih seperti dulu, sudah kutampar dan kebunuh kamu. Jangan kira hanya karena usiamu akan segera habis, aku tidak bisa membuatmu merasakan seperti apa rasanya hidup perlahan terkuras habis." Sesaat kemudian, sosok si Tunan terbang keluar dan berdiri di samping Wang Lin. Ia melepaskan aura yang sangat kuat hingga warna langit berubah seketika. Awan gelap terbentuk petir, menyambar ke segala arah dan hujan deras pun mulai turun. Si Tunan mengangkat kepalanya dan berteriak, "Apakah aku membiarkanmu turun hujan?" Dengan satu kalimat itu gemuruh berhenti, awan-awan gelap lenyap dan hujan pun terhenti.
Tubuh Du Tian gemetar hebat saat melihat pemandangan tersebut. Adapun Wang Lin, dia tersenyum pahit dan batuk. Ketika api suci permilion tiba, jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun tidak ada cara baginya untuk membantu pertarungan antara Du Tian dan Zhuge. Maka saat diserang oleh api permilion, ia bersembunyi di dalam manik menentang surga. Saat itu juga si Tunan terbangun meski tubuhnya masih lemah. Si Tunan juga menyadari apa yang terjadi di luar. Ia kemudian memasuki tubuh Wang Lin dan menakuti Zhuge. Wang Lin lantas bertanya, "Mengapa kau meminta Zhuge untuk memotong jarinya? Apa kau tidak takut dia akan membalaskan dendam?" Si Tunan hanya menjawabnya, "Karena aku adalah si Tunan." Setelah mengatakan itu, si Tunan menatap Du Tian dan memarahinya lantas berkata, "Bocah cilik, tadi kau hampir menghancurkan rencanaku dengan meminta jiwa keempat itu. Jika aku membiarkannya melihatku, aku pasti kembali tertidur. Mengenai jiwa keempat itu, begitu aku menemukan tubuh dan memulihkan kultivasiku, aku akan membantai Gunung Permelion dan mencurinya kembali untukmu." Mendengarkan apa yang dikatakan si Tunan, Du Tian lalu bertanya siapa senior sebenarnya. Si Tunan menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, beritahu bocah cilik ini siapa aku." Wang Lin pun berkata, "Dia adalah si Tunan, Permelion generasi kedua." Mendengarkan nama itu, tubuh Du Tian gemetar dan terhuyung mundur. Matanya dipenuhi keterkejutan. Ia akhirnya mengerti mengapa Zhuge menjadi takut. Ketenaran Permelion generasi kedua terlalu besar, bahkan melampaui ketenaran generasi pertama. Du Tian menarik napas dalam-dalam lalu membungkuk di hadapan si Tunan sambil berkata, "Junior Du Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa memberi hormat pada senior." Si Tunan kemudian mengangguk dan berkata, "Mengingat bahwa kau melindungi Wang Lin dan memberinya bendera 1 miliar jiwa, aku berjanji akan membantumu menghidupkan kembali Sekte Pemurnian Jiwa." Mendengarkan itu, Du Tian mengucapkan terima kasih. Lalu ia pun bergumam, "Kakak senior, ramalanmu benar. Aku Du Tian bisa menemui guru dan para leluhur. Aku menemukan harapan baru di masa depan. Sekte ini akan melampaui negara kultivasi peringkat 6. Guru, aku telah menepati janjiku. Aku rela menghapus kesadaranku dan masuk ke dalam bendera jiwa untuk selamanya." Du Tian kemudian mengingat masa lalunya. Saat hujan di jalan sepi, para bandit membantai semua orang. Di antara reruntuhan seorang anak menangis. Seorang laki tua datang, mengusap kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu mau ikut denganku?" Anak itu tumbuh di Sekte Pemurnian Jiwa, dan karena kalimat itu setiap hari dia berlatih keras. Ia akhirnya menjadi murid dan mengikuti jejaknya. Sebelum sang guru lenyap ke dalam bendera 1 miliar jiwa, Du Tian bersumpah akan melindungi sekte ini. Kini, dengan senyum tenang Du Tian menutup matanya dan kehidupan berakhir. Cahaya keemasan ungu keluar dan masuk ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Meski bendera itu telah kehilangan sepertiga jiwanya, 10 jiwa utama dan jiwa keempat, namun tetaplah ia bendera legendaris. Wang Lin segera meraih bendera 1 miliar jiwa dan menatap jiwa Du Tian yang tersenyum. Ia berlutut dan bersujud sambil berkata, "Meski senior bukan guruku, kau telah memperlakukanku seperti murid. Aku takkan pernah melupakan ini. Zhuge, suatu hari nanti aku akan mencarimu dan membalaskan kehancuran Sekte Pemurnian Jiwa." Setelah itu Wang Lin menatap si Tunan dan bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Si Tunan menjawabnya, "Temukan tubuh yang cocok untukku, lalu memulihkan kultivasiku dan mencari orang-orang yang menyebabkan aku mati untuk balas dendam. Jika mereka sudah lama mati, maka aku akan melampiaskan amarahku kepada keturunannya." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Manik menentang surga itu telah menyatu dengan jiwaku dan tidak dapat dilepaskan." Si Tunan lalu menegaskan semua ini salah manik sialan itu, sehingga aku berakhir dalam keadaan seperti ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Wang Lin kemudian berkata, "Terima kasih." Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, si Tunan lalu mengatakan, "Jika kau ingin berterima kasih padaku, pergilah carikan aku tubuh." Wang Lin lalu menjawabnya, "Zhuge memiliki murid bernama Qian Feng. Tubuhnya seharusnya cukup bagus." Mendengarkan murid dari Zhuge, dia tidak menginginkannya karena dia pernah berhutang pada Permelion generasi pertama. Bahkan jika Wang Lin ingin menghabisinya, dia tidaklah peduli.
Setelah itu si Tunan menyebarkan akal ilahinya dan tiba-tiba terkejut bagaimana mungkin ada tubuh seperti ini di planet Permelion. Meskipun tubuh ini mirip seperti bocah, tapi itu adalah tubuh berkualitas tinggi. Karena tubuh ini cocok dengan akar spiritualnya, si Tunan mengajak Wang Lin untuk mengambilnya di arah kutub utara. Wang Lin kemudian mengeluarkan binatang nyamuk. Melihat binatang nyamuk itu, si Tunan berbalik dan bertanya, "Binatang apakah itu? Di mana kau menemukannya?" Adapun binatang nyamuk saat melihat aura si Tunan, ia ketakutan. Dalam sekejap saja, si Tunan muncul di bagian belakang nyamuk lalu berkata, "Untuk apa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu." Karena melihat binatang nyamuk ketakutan, Wang Lin menunjukkan batu giok dan berkata, "Jika kamu pergi ke sana, kamu bisa menangkap sebanyak mungkin nyamuk yang kamu mau." Ketika si Tunan melihat dengan akal ilahinya, ternyata batu giok itu berisi tentang planet dewa kuno yang menemukan binatang buas. Setelah melihat itu, si Tunan kemudian menunjukkan ekspresi licik dan berkata, "Wang Lin, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika aku memiliki tubuh, pinjamkan aku binatang nyamuk untuk dipelajari, dan aku tidak akan membahayakan nyawanya." Ketika Wang Lin menolak untuk meminjamkannya, si Tunan pada akhirnya mengeluarkan kata-kata yang membuat Wang Lin berhutang budi padanya. Si Tunan lalu mengatakan, "Saat kau masih kecil, akulah yang mengatur tubuhmu agar bisa berkultivasi. Akulah yang memberimu ide untuk mencuri pondasi milik orang lain, dan berapa kali aku menyelamatkan hidupmu. Jangan bilang kau sudah lupa saat anak keluarga Teng mengejarmu, akulah yang menyelamatkannya." Wang Lin akhirnya tak berdaya lalu berkata, "Baiklah, aku akan meminjamkannya padamu." Pada saat mereka terbang, Wang Lin bertanya tentang Alam Ji. Si Tunan pun berkata, "Alam Ji, kenapa kamu menanyakan ini?" Di dunia ini, selain Limuan, satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah si Tunan. Wang Lin mengulurkan tangannya dan gumpalan cahaya putih muncul memancarkan tekanan yang dapat membunuh setiap kultivator Nasken Soul saat menyentuhnya. Melihat itu, si Tunan terkejut dan berkata, "Mengapa kamu memiliki Alam Ji?" Wang Lin lalu menegaskan, "Dulu di lembah Joming, Alam Ji ini muncul di tubuhku. Saat itu kau masih tertidur, jadi kau tidak melihatnya. Kemudian tubuhku hancur dan kau menyelamatkan jiwaku sebelum kembali tertidur. Di medan perang asing, Alam Jiku mencapai kesempurnaannya." Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, si Tunan kemudian berkata, "Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi aku tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator Alam Ji. Setiap kali mereka menemukan orang itu, mereka akan membunuhnya. Kau harus ingat untuk tidak pernah menunjukkan pada siapapun, terutama Permelion saat ini." Wang Lin kembali berkata, "Sepertinya Alam Ji ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawah." Mendengarkan apa yang dikatakan Wang Lin, si Tunan lalu mengatakan, "Jika memang seperti itu, saya juga pasti akan memiliki Alam Ji. Tapi tidak seperti itu. Setahuku peluang munculnya Alam Ji itu terlalu rendah, tapi kamu mampu mengeluarkannya itu sudah sangat jarang." Setelah itu Wang Lin kembali bertanya, "Aku pernah mendengar bahwa kristal planet kultivasi dapat membantu Alam Ji menebus batasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya kristal planet kultivasi itu?" Si Tunan terkejut dan berkata, "Kau bahkan tahu tentang kristal planet kultivasi? Kristal planet kultivasi bukanlah hal yang baik. Jika kau ingin meninggalkan planet ini, kau benar-benar harus mendapatkannya, atau itu bisa menimbulkan masalah di masa depan. Kristal planet kultivasi adalah hal yang paling kejam yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi." Ketika hendak melanjutkan pembicaraannya, si Tunan tiba-tiba melihat ke arah klan Immortal dan berkata, "Kita bicarakan ini nanti." Di depan mereka ada anggota klan Immortal yang sedang memberikan persembahan pada roh leluhur mereka. Sebelum pergi, si Tunan pernah mengingat dan pernah mempelajari teknik Permelion generasi pertama, teknik yang dapat menggunakan roh leluhur untuk menyerap sebagian kekuatan misterius. Setelah itu si Tunan kemudian berkata, "Wang Lin, berikan aku giok surgawimu." Wang Lin segera mengeluarkan batu giok surgawi dan menyerahkannya pada si Tunan. Si Tunan mengambil giok surgawi itu dan dalam satu tarikan napas menghisapnya hingga kering. Matanya si Tunan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi sembari berkata, "Aku ingat Permelion generasi pertama mengatakan bahwa teknik ini memiliki kelemahan fatal. Meskipun kelemahan fatal itu agak menggangguku saat ini, aku seharusnya bisa menghindarinya. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali."
Sementara itu semua kultivator Askendan merasakan aura yang kuat yang terpancar dari si Tunan. Adapun di langit sebelah timur negara Vermilion, seorang pria bernama Chu Yunfei muncul satu-satunya kultivator Askendan dari sekte langit surgawi. Di belakangnya terdapat puluhan kultivator, sebagian besar berada di tahap formasi jiwa dengan 3 di antaranya mencapai transformasi jiwa, serta lebih dari 100 kultivator Nakensol yang membentuk barisan di langit. Chu Yunfei kemudian memimpin mereka menuju klan immortal yang ingin membuat persembahan pada pohon leluhur. Adapun leluhur kelima klan immortal, dia merasakan aura si Tunan. Dia kemudian memimpin tetua Sima dari sekte Mayan memulai upacara menumbuhkan pohon leluhur. Ada 2 peti mati yang siap untuk dibangkitkan saat ini. Keduanya membentuk segel, untaian energi spiritual dan aura mengerikan terbang dari mereka. Mendarat di peti mati mereka kemudian memuntahkan darah dan masuk ke peti mati sebelum berteriak bangkitlah. Segera 2 peti mati terbuka ditutup dengan asap hitam yang padat, kemudian 2 mayat busuk klan iblis raksasa keluar dari peti mati tersebut.